Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini Bedu kembali hadir menemani jamaah dalam majelis ilmu kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jamaah seperti biasa, Jalan Dakwah setiap episodenya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita, Ustadz kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sambut Ustadz Encep Syihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah. Bicara masalah silaturahmi, nah kita ini ada jamaah yang juga sudah silaturahmi ke kita. Masya Allah ya. Kita akan sapa jamaah dari Majelis Taklim Nurul Huda Kampung Batu Jaya Kabupaten Karawang, Majelis Taklim Al Hidayah Kampung Batu Jaya Kabupaten Karawang, dan Majelis Taklim Baitur Rahim Kampung Batu Jaya Karawang. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Ya. Bu. Dudu mau tanya, ibu-ibu di rumah punya tetangga kan? Ada banyak tetangganya. Berapa banyak? Nggak kehitung apa nggak pernah mau ngitung? Nah, banyak kan tetangga-tetangga kita ya, bahkan sampai saking banyaknya ada yang kita kadang-kadang udah lupa namanya. Kadang-kadang juga kita pernah cekcok, akhirnya tidak bertegur sapa. Ada yang masih marahan sama tetangga sampai sekarang, ada Bu? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Inilah kelihatan jamaah-jamaah yang ini mah nggak pernah cekcok sama tetangga. Insya Allah. Baik, ya memang kita harus akur, rukun. Makanya dinamain RT, yaitu rukun tetangga, rukun warga, rukun balik lagi. Ya, nah inilah yang akan dikaji sama Ustadz Cep ya. Berdua mau ajak jamaah untuk mendengarkan tausiah bertema tetangga lebih dari saudara. Kita akan cari tahu bersama-sama sebenarnya apa sih arti dibalik makna tetangga adalah saudara terdekat kita. Langsung saja Ustadz Cep, kita tutup acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya belum ngapa-ngapa. Jangan marah, kan kita tetangga. Enggak dong. Enggak, beda ya. Kita kan bestie. Oh bestie. Gak kena. Ya, silakan Uus. Ya, Kang Dudu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum susu, minum kopi. How are you everybody? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Tadi sudah ditanya sama Kang Dudu. Ibu punya tetangga? Punya. Ada berapa banyak? Banyak banget tetangganya. Tadi harus apa dengan tetangga? Harus seperti saudara. Makanya tadi singkatannya RT rukun tetangga, RW rukun warga. Itu namanya Indonesia apa-apa jadi singkat. Titi DJ, hati-hati di jalan. Kemudian Dodi Dores diiringi doa restu. Roma Irama bingung penyanyi dangdut.
Kirain ada singkatannya. Bingung sih, Bu. Kata Roma Irama. Nah, bertetangga itu harus rukun. Kenapa? Tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Punten mohon maaf. Kita punya saudara jauh. Orang tua kita di kampung, kakak adik kita udah pisah kampung. Ketika nanti kita ada apa-apa punten, misalkan punya istri, istri saya lagi hamil besar. Tengah malam saya mobil nggak ada, istri mau lahiran, mau dibawa ke rumah sakit. Segini besarnya. Oh ini, ya bener, cocok, ini cocok banget. Saya punya istri, istrinya hamil besar. Tapi kalau kayaknya ini nggak usah dibawa ke rumah sakit, udah lahiran di sini aja. Mau lahiran udah sakit perutnya. Saudara jauh, orang tua jauh. Siapa saudara terdekat kita? Tetangga. Orang tua kita sakit, tiba-tiba harus ke rumah sakit. Stroke sakitnya, udah stroke, diabetes lagi. Banyak amat komplikasi. Kira-kira yang pertama nolong kita siapa? Makanya biar dengan tetangga bisa saling tolong menolong, berbuat baiklah dengan tetangga. Jangan sampai kita menjadi tetangga yang arogan, menjadi tetangga yang zalim. Mentang-mentang kita orang kaya, tetangga kita di bawah kita, zalim kita sama tetangga. Boleh atau tidak? Waktu kau kaya jangan zalim ke tetangga, nanti celaka ujungnya masuk neraka. Tobat, 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 tobat. Ibu, aduh seneng banget sih ibu. Ibu, perintah berbuat baik kepada tetangga itu jelas perintah Allah. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril kurba. Jar itu tetangga. Allah nyuruh kita ibadah ke Allah, jangan menyekutukan Allah, berbuat baik untuk orang tua, santuni fakir miskin. Lalu apalagi? Berbuat baiklah kepada tetangga, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Itu perintah siapa? Perintah Allah. Maka agar kita bisa saling membantu dengan tetangga kita, berbuat baiklah kepada tetangga. Ibu, dulu itu ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Siapa, Bu? Abdullah bin Mubarak. Punya tetangga. Tetangganya Yahudi, mau jual rumah. Pasaran rumah di situ cuman 1.000 dinar. Tapi sama dia dijual 2.000. Kata orang-orang, apaan sih? Orang pasarannya 1.000, kenapa jadi 2.000? Kata dia apa? 1.000 untuk harga rumahnya, 1.000 lagi untuk harga tetangganya. Kenapa? Tetangga saya Abdullah bin Mubarak orang baik, orang yang soleh. Makanya ibu, kita berdoa nih, mudah-mudahan kita juga di rumah punya tetangga yang baik, bukan tetangga yang toksik. Tahu toksik? Julid mulu, racun aja, Bu. Makanya hati-hati ketika memilih rumah, pilihlah tetangganya yang baik dulu. Aljar qobladar. Sebelum memilih rumah, pilihlah tetangga dulu. Wah, luar biasa. Berarti rumah-rumah di sebelah rumahnya Ustadz Encep mahal-mahal harganya ya? Insya Allah. Karena bertetangga dengan Ustadz Encep. Tapi persahabatan kita juga mahal, Kang Bedu. Mahal? Iya dong. Kok mahal? Mungkin cintaku ke Kang Bedu, sayang saya ke Kang Bedu tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi insya Allah sayang saya lillahi ta'ala. Waduh, luar biasa. Persahabatan karena Allah. Luar biasa lillahi ta'ala ya. Itu yang mahal. Wah, itu yang mahal. Tepuk tangan untuk Ustadz Encep. Dai sejuta ibu-ibu. Host sejuta dai.
Dari siapa aja saya host ini. Oke baik, sekarang berikan kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa mau tanya lagi? Ayo silakan. Oke, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada serak ini. Nggak apa-apa. Lagi meriangan. Nggak apa-apa Ece. Sok. Serak suaranya Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Wardah dari Batu Jaya, Ibu Wardah. Karawang. Majelis Taklim Al Hidayah. Al Hidayah. Saya mau cerita Pak Ustadz. Silahkan. Saya kan punya ipar gitu ya. Ipar saya datang ke saya mau minjem duit. Kata saya gini, nggak punya, nggak ada gitu. Emang Ayo. minjemnya berapa kalau boleh tahu Bu? Ada 1 juta, 2 juta emang? 3 juta, 4 juta, 5 juta? Ya. Ada lah ya pokoknya ya. Ada Oke. lah, cuma rahasia. Iya, rahasia. Rahasia pabrik. Enggak, maksudnya kalau cuma minjem 100.000 masa kagak ada 100.000 gitu. Minjemnya kan gede, Oh gede itu paling gede kan makanya. Terus Kalau Bu. 100.000 mau dikasih. Nah iya. Terus kata saya gini, makan aja. Saya lagi bikin sop kan gitu ya, sop kambing. Tuh, saya ajak makan. Kebetulan saya ngasih ke tetangga saya. Terus dia ngelihat saya ngasih tetangga saya. Apa kata dia? Sama tetangga mah baik banget itu. Gini sama saya mah katanya minjem segitu aja nggak dapet tuh, gitu Pak Ustadz. Terus saya harus gimana tuh Pak Ustadz? Kalau punya Sop. bukan Artinya apa? punya ini apa ipar, Kan tadi ibu punya Iya. tetangga kan, Iya. mau minjem duit kan, Iya, tapi ibu bilang nggak ada. Tapi kalau makanan mah, Udah ada makan aja lah yuk. Makanan makan Saya aja dah, makanan mah ada saya bikin gitu. sop nih gitu kan. Emang dia nggak seneng sama saya kalau saya baik sama tetangga. Tetangga saya juga saling. Saya juga beri, dia juga beri gitu ke saya. oh yang minjem duitnya ipar. Ya, ipar. Nah jadi bagaimana menurut Ibu gitu? Iya, maksud saya begini Pak Ustadz. Itu ipar seperti itu apa salah saya apa gimana? Saya nggak bisa minjemin ke dia sedangkan saya nggak punya duit gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekonstruksi. Rekonstruksi. Po, ya lah Po. Nih anak pengen jalan-jalan ke Jepang. Terus Laki-laki pengen beli motor ninja. itu dengkulnya kenapa gatel? Kropos. Mau ngapain? Mau minjem duit? Buat dia, buat sekolah anak. Terus berapa? Ya kalau ada mau 1 miliar. Sama saudara, sama tetangga aja baik. Emang tahu dari mana saya baik sama tetangga? Nah, itu tuh tetangga tuh dibawain sop. Oh, si Oce itu? Iya tuh. Lagi makan. Oh, si Oce tetangga orang. Bukan gitu. Walah nggak ada duit. Udah seadanya dia lihat 5 juta nggak apa-apa 5 juta. 5 juta. Iya. 6 juta dah. Aduh. Ya udah. Nggak ada, udah nggak ada. Sama saudara begitu banget. Nggak ada. Pas orang kaya 5 juta nggak punya. Ya Allah, kan kita banyak butuh juga. Apa sih anak-anak udah gede-gede udah pada sekolah semua, udah pada kerja semua anak. Kata siapa? Kebutuhan buat apa, Po? Ya Allah, segini kan nggak tahu berapa ini. Skincare. Jadi gimana ceritanya si ibu tadi? Ini. Ibu yang ini ya? Ini ibunya. Iparnya minjem Duit. Minjem duit. Iya. Tapi kata si ibu nggak punya. Udah makan aja lah, makan kebetulan saya bikin sop. Tetap dimuliakan sebagai tamu datang ke rumah. Oh gitu. Ayo makan. Nah dia tahu kalau ibu baik ke tetangga dari siapa? Tetangganya datang juga ke rumah. Oh tetangganya datang juga. Iya, Po sini makan. Kasih sop juga. Oh gitu. Ya sama tetangga baik sama saudara. Padahal cuma Baik. sop doang Oh dimasalahin. gitu, siap. Yang pertama untuk Ibu Siska. Oh, Wardah. Ibu Wardah. Iya. Gimana ini ketika kita ada ipar atau saudara datang ke rumah tiba-tiba ngelus-ngelus dengkul atau tiba-tiba muji-muji kita, kalaupun nggak datang ke rumah WA biasanya muji dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cewardah kumaha damang, ih Cewardah mah makin kesini makin glowing ya, pakai skincare apa makin cantik aja. Ujungnya pasti ada permintaan, ada maunya ketika muji-muji. Punten ada uang nggak 1 juta?
Boleh. Itu gimana? Biasa kadang-kadang kalau dia malu ngomongnya, boleh dong digeser sebentar, digeser. Geser, ntar pas gajian bayar. Geser lagi gitu. Gimana ketika kita punya saudara, ada saudara yang mau minjem uang ke kita, terus kita bilang mohon maaf nggak ada sop doang. Dibalikin sama saudara kita, mana ada orang kaya nggak ada duit, sama tetangga baik, sama saudara nggak ada. Ibu punten mohon maaf, kalau kita jadi ibu Wardah, yang pertama kalau kita memang ada uang, berikan. Diapain? Dipinjemin. Ibu Wardah, kalau ibu misalkan punya uang, terus ada tetangga yang minjem, tapi Ustadz takut nggak dibayar. Jangan takut. Ketika kita meminjamkan uang ke saudara kita, misalkan ibu minjemin tanggal 7, dia bilang mau bayar tanggal 15. Dari tanggal 7 sampai tanggal 15, kalau ibu niat bantu, setiap harinya kata Nabi dinilai sedekah. Tanggal 15, kumaha hutang teh udah ada belum? Aduh belum ada Wardah. Nanti ya tanggal 20. Kata ibu, ya udah nggak apa-apa. Dari tanggal 15 kata Nabi sampai tanggal 20, setiap harinya 2 kali lipat pahala sedekahnya. Langka orang yang begitu katanya. Pengalaman banget sih coba ya. Ya Allah. Terus Ustadz kalau nggak bisa gimana? Ya kalau nggak bisa ya kita sampaikan, mohon maaf teteh lagi nggak ada sekarang mah, masih banyak butuh. Tapi kadang orang suka nggak percaya karena hidup itu uang sinawang. Yang artinya kayaknya nih Ustadz Encep lagi banyak duit dah. Kayaknya tayangannya tayang mulu tiap hari di BTV. Ya kali nggak ada duit. Ramadan, WA tuh. Ramadan tiap hari. Ya, kan? Jadwal ceramah full mulu. Nggak mungkin ada duit 10 juta doang mah. Lebih. WA deh ibu kan. Jawaban saya punten, lagi nggak ada. Kebetulan lagi bayar cicilan banyak kemarin teh. Nggak mungkin. Ibu, kadang orang suka nggak percaya kalau kita nggak punya uang. Tapi sampaikan aja jujur kita lagi nggak ada uang. Terus gimana tuh ngadepin saudara yang kayak gitu? Dikasih pengertian aja. Nanti kalau teteh ada, teteh kasih. Ada sebetulnya cuma 50.000 doang. Nih nggak apa-apa, nggak usah minjem, ini mah buat kamu aja. Gitu ya ibu. Ibu Wardah. Jadi gitu aja kalau ngadepin saudara gitu mah ya. Oke. Kayaknya nggak cuma Bu Wardah doang deh. Kita semua rata-rata begitu. Disangka mah orang banyak duit padahal mah ya Allah ya kita tuh ya. Kalau dikembalinya sampai bertahun belum dibalikin, sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 6 tahun belum dibalikin. Kalau kita mengikhlaskan itu akan terus dinilai sedekah oleh Allah. Terus ikhlas. Betul sekali. Tapi hati-hati bagi kita yang punya hutang. Kita punya duit sebetulnya, punya duit Bu, tapi nggak mau bayar hutang, maka Allah akan mempersulit hidup kita. Kalau kita ngutang, niatnya mau bayar, Allah akan bantu bagaimana kita bisa bayar. Dimudahin sama Allah. Kalau ketika minjemnya niatnya mau bayar. Ibu minjem niatnya nggak mau bayar, disusahin hidupnya sama Allah. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih tepuk tangan buat Ibu Wardah. Iya. Ustaz, nanti kita lanjutkan lagi Ustaz ya tausiahnya. Setelah ini jangan kemana-mana, jamaah tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.